Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Oke kawan-kawan semua ya, tetap semangat ya. Intinya secangkir kopi harus selalu ada gitu aja teman-teman ya, untuk menemani kesempatan kali ini. Oke, jadi di kesempatan kali ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi kinerja ya, daripada sektor cryptocurrency kali ini memang masih stabil ya, masih stabil lah untuk pergerakan market cap-nya teman-teman, masih di area 2,9 something gitu kan, dalam cruise triliun ya kan. Oke, semoga saja teman-teman ya, kita kan udah di penghujung awal bulan apa ini? Sorry kok awal bulan, di penghujung akhir bulan April gitu teman-teman ya. Semoga saja nanti menyentuh di bulan Mei teman-teman ya, keadaan daripada sektor kripto itu jauh lebih baik lagi di bulan April. Amin ya. Oke teman-teman, kali ini sesuai dengan permintaan daripada teman-teman ya, Bang, langkah apa nih yang harus kita ambil ya untuk airdrop Bitcoin ini? Oke ya. Ya ada Bitcoin lagi. Oke, karena banyak yang request tolong dibahasin ya langkah seperti apa yang harus kita ambil. Oke, kita akan bahas teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut bro, mungkin ini bisa membuat apa ya, kalian mengingat kembali pergerakan daripada Bitcoin itu hampir mirip dengan pergerakannya si Monoric. Oke, kalian pernah dengar ya, atau mungkin sempat garap juga ya untuk Monoric ini bro ya. Jadi Monoric ini teman-teman ya, itu waktu itu teman-teman untuk klaimnya kita harus bayar ya, harus bayar 1 ton waktu itu ya. Intinya pergerakannya farming user ya, hingga akhirnya apa, terjadilah developernya kabur, proyek ditinggalkan, bukannya listing tapi ya setelah orang banyak yang membayar pakai ton teman-teman, akhirnya apa ya, udah airdropnya gitu aja, nggak ada listing, nggak ada klaim dan sebagainya ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah kalau di Bitcoin gimana? 11-12 kalau menurut saya. Nah, ini dari akun X Bitcoin bro ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri lah ya. Oke, jadi nanti keputusan itu ada di tangan teman-teman semua. Mau keluarin modal 1 ton untuk klaim dari bot ke bot, ya monggo ya. Tapi saran dari saya mending nggak usah bro. Mending nggak usah daripada kalian buang-buang duit gitu bro ya kan. Nah, di sini kita bisa melihat bro ya. Jadi untuk komentar ini dinonaktifkan bro ya. Nih bisa kalian lihat sendiri, untuk komentar di akun X daripada Bitcoin ini dinonaktifkan ya. Nah, bisa kita lihat bersama-sama kalau kalian masih ingat nih ya, dengan tweetan pada tanggal 27 Maret ya teman-teman. Nah ini bisa kalian lihat sendiri lah ya. Oke, kita terjemahkan terlebih dahulu. Oke, pencatatan Bitcoin dikonfirmasi pada tanggal 29 April. Tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi segera, itu nyata. Sentralisasi exchange terkonfirmasi. Dia udah nge-tweet seperti itu ya. Jadi ada sentralisasi exchange atau cek yang udah mengonfirmasi tanggal 29 itu akan melakukan pelistingan daripada si Bitcoin. Ya ini hanya kata bualan developernya kalau menurut saya ya. Tahap akhir telah tiba, semuanya Anda ya, semua yang Anda lakukan diperhitungkan, dompeton, kampanye, tugas prapencatatan, referral dan aktivitas. Oke. Tingkatkan posisi Anda dalam antrian airdrop. Semua orang masih punya kesempatan, pengumuman mitra segera terus penambangan akan berakhir. Nah, ini kalian bisa lihat ya, tanggal 29 dia mengatakan akan listing. Tapi nyatanya mana listing di mana bro gitu ya. Oke, ini kejanggalan yang pertama kalau menurut saya loh ya. Dan kejanggalan kedua bro, di mana semua komentar ini dinonaktifkan oleh pihak Bitcoin. Nah, jadi ini bro ya, kalau kita lihat ini updatean terbaru daripada Bitcoin sendiri ya, di mana dia mengatakan nih ya, dia mengatakan bahwasanya tahap airdrop Bitcoin dimulai. Oke ya. Jadi tanggal 29 nggak listing bro. Oke ya. Ya, mau gimana lagi bro, terlalu banyak drama nih Bitcoin ya.
Oke, teman-teman, ini sedang berlangsung proses airdrop telah resmi dimulai. Langkah pertama sudah aktif di aplikasi. Apa yang terjadi sekarang dan kami menghitung semuanya. Oke, jadi pengguna sangat banyak sehingga memerlukan waktu ekstra. Oke, teman-teman ya. Ini menandakan bahwasanya Wikoin itu nggak ada persiapan sebenarnya ya. Kalau dia ada persiapan di hari H claim itu sebenarnya nggak ada masalah. Airdrop lainnya lo nggak ada masalah gitu bro ya. Yang kedua, telah menghitung kami akan berhenti menambang. Tidak ada lagi penambangan setelah daftar putih siap. Berarti saat ini masih bisa dong untuk farming karena daftar putih belum siap gitu kan. Nah, poin ketiga, setelah penambangan berakhir, kami akan mengumumkan pencatatan di bursa, bro. Ya, drama lagi, ya kan. Dia mengatakan tanggal 29 itu listing. Ya, tanggal 29 itu listing dan nyatanya ya belum ada kabar juga kan. Nah, ini dia mengatakan nih setelah penambangan berakhir kami akan mengumumkan pencatatan di bursa. Pengumumannya kapan? Ya nggak ada yang tahu juga gitu kan. Bersiaplah kawan, momen besar semakin dekat. Oke, setelah menyimpan daftar putih, Anda akan dapat memilih ke mana akan mengirim token Anda, ke bursa atau ke dompet. Nah, di sini bro, kalau kita lihat ya kejanggalan yang ya lumayan lah ya, kita klik claim di sini, kita langsung didirect ke mini botnya si Wikoin. Nah, di mana di sini bro, kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk Wikoin sendiri. Kalau kita klik di sini untuk airdrop condition ya, di sini saya you're not eligible. Saya nggak eligible karena saya kurang 2 ya, yaitu 10.000 tap-tap sama 20 open widget teman-teman. Oke, dimana untuk membuka ya unlock teman-teman ya, unlock daripada si Wikoin atau claim lah ya, kita memerlukan yang namanya biaya 1 ton. Oke, jadi lagi-lagi pihak Wikoin melakukan farming tanpa ada kejelasan kapan akan listing gitu kan. Nah, ya seperti yang saya bilang di awal, teman-teman ya, kemungkinan ya ini bisa menjadi the next-nya Monoric juga bisa, tapi di sini ya bisa juga dia listing. Jadi ya masih 50-50 juga. Tapi kalau menurut saya pribadi sih lebih baik di kalau orang Jawa bilang itu eman-eman lah ya, 1 ton itu juga lumayan bro, bisa buat kalian gunain untuk airdrop lainnya gitu bro, yang lebih jelas. Kalau menurut saya pribadi sih seperti itu teman-teman ya. Bukannya saya mau ngejelek-jelekin Wikoin atau gimana karena saya nggak eligible, enggak bro ya, bukan itu maksud saya ya. Maksud saya gini, saya dulu sempat pernah lah ya terkena scam juga dari Monoric Pro ya. Udah ngeluarin beberapa ton, ya akhirnya kan developernya kabur juga ya. Nah, pergerakan daripada Wikoin teman-teman itu mirip 11-12 dengan Monoric ya kan. Monoric dulu kalau kita ingin mendapatkan mendapatkan token Monoric, kita harus klaim dengan membayar beberapa ton ya. Waktu itu kalau nggak salah 1 ton, ada yang 2 ton, ada yang sekian ton gitu bro ya. Setelah mendapatkan tokennya ya, kita mendapat jumlah token Monoric waktu itu bro, tapi nggak bisa diapa-apain ya kan, developernya kabur, airdrop nggak listing ya kan. Padahal Monoric udah ada di Bing Egg pada waktu itu, tapi ya itu tadi bro ya, developernya farming user gitu ya. Jadi buat teman-teman semua ya monggo lah, kalau kalian ingin berspekulasi udah nanggung bang nyemplung terlalu dalam, ya kalian bisa spend lagi 1 ton ya kan. Tapi kalau kalian udah lah kayaknya nggak prospek nih, ya lebih baik jangan gitu bro. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat teman-teman ya. Tetap disclaimer lah intinya, semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat dan salam cuan.